Rutinitas beberes halaman samping rumah part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kegiatan aku pagi ini mau ngeberesin halaman samping rumah. Karena di sini biasanya setiap sore itu hujan dan 3 hari udah nggak disapu, jadi numpuk sampah daun-daun kering ya yang ada di samping, jadi nyempetin ngeberesinnya pagi-pagi kayak gini. Lanjut, di sini aku mau mulai dengan nyapu ya di bagian sampingnya. Banyak banget kotoran yang jatuh yaitu sampah-sampah kering. Di halaman rumah aku ini mulai dari depan, samping, sampai ke belakang ada beberapa jenis tanaman ya. Antara lain ada pohon mangga, pohon pisang, pohon kedondong, pohon rambutan, pohon mengkudu, ada pohon sukun juga, pohon pinang juga berderet di samping. Di bagian belakang juga ada pohon pisang sama pohon kelapa. Jadi nggak heran ya kalau udah 3 harian nggak disapu, sampahnya pada numpuk. Oke, lanjut. Ini tampak bagian belakang ya rumah. Udah kelihatan rimbun ya karena emang nggak pernah diberesin dan belum sempat ada waktu untuk ngeberesinnya. Insya Allah nanti kita bikin vlog buat ngeberesin bagian belakang ya teman-teman. Lanjut, di sini aku masih nyapu bagian samping rumah ya. Sampah yang kelihatan banyak di sini sampah dari pohon sukun karena emang daunnya banyak sekali yang berguguran musim hujan. Karena memang pohon sukun di bagian samping rumah ini cukup besar ya, cukup rindang. Jadi biasanya dipakai buat tempat bermain anak-anak kalau emang cuacanya mendukung. Makanya di sini banyak terlihat bekas permainan anak-anak ya yang belum diberesin kalau main. Ya, namanya juga anak-anak, apalagi anak aku ada 3 orang yang paling senang dengan mainan masak-masakan. Jadi ingat zaman waktu masih kecil dulu. Lanjut, ini aku masih nyapu-nyapu, masih ngumpulin daun-daun kering, sampah-sampah keringnya ke bagian tengah. Habis itu baru kita bakar biar nggak berantakan. Ini pohon sukunnya ya teman-teman, cukup dekat dengan samping rumah. Jadi biasanya kalau ada buahnya yang jatuh, ranting-ranting atau cabang pohonnya juga yang patah, langsung terkena dengan atap rumah ya. Makanya kelihatan atapnya tuh peot-peot gitu. Itu udah diperbaikin ya sama suami. Dan rencananya memang insya Allah pohon ini mau ditebang biar nggak terlalu banyak lagi kotoran yang jatuh. Lanjut, ini masih aku sapu kotorannya ke bagian tengah ya, biar ntar nanti sekalian dibakar. Tapi sebelumnya mau aku cabutin dulu rumput-rumput liar yang tumbuh di samping-samping rumah, di samping-samping pohon, biar kelihatannya agak bersih. Nah, di sini udah pukul 08.30 ya, atau jam setengah 9 pagi. Masih sambil beres-beres, aku sekalian nungguin tukang sayur langganan yang biasanya lewat. Karena memang di sini lagi musim hujan, bukan hanya tumbuhan, pohon-pohon yang subur, rumput-rumput liarnya juga ikutan subur. Lanjut, karena emang tukang sayur langganannya udah ada di depan, jadi kita cus menuju ke tukang sayurnya. Rencananya hari ini aku mau masak yang simpel-simpel aja ya, nggak pengen yang ribet-ribet, soalnya emang waktu juga. Biasanya di Pak De sayur kayak gini tuh udah disediain dari bahan makanan yang mentah sampai bahan makanan yang udah dimasak, semuanya tersedia di langganan sayur aku kayak gini. Di sini aku barengan sama tetangga depan rumah ya, yang lagi sama-sama belanja sayur. Aku cuma beli daun singkong aja ya, sama tempe sama tahu, biar masaknya juga simpel karena emang udah siang juga. Keburu anak-anak mau pulang sekolah. Ini aku udah selesai beli sayurnya. Sekarang kita jus balik ke rumah lagi. Ini sayurnya aku gantung depan pintu aja ya. Aku nggak langsung lanjut masuk rumah, soalnya masih mau ngelanjutin buat beres-beres yang di samping tadi. Lanjut, balik lagi ke samping rumah. Sekarang aku mau motongin akar pohon sukun yang sudah menjorok ke arah pondasi rumah ya. Soalnya ntar kalau nggak dipotong, kalau lewat ntar bisa kesandung. Di sini aku beres-beresnya nggak sendiri ya, tapi barengan sama suami yang ikut nemenin juga, ngerekod juga. Karena kalau ngeberesinnya sendiri juga nggak bakalan mampu, soalnya halamannya juga lumayan luas. Tadi Pak suami yang ngeberesin bagian depan, nah sekarang aku yang bagian samping. Ini udah selesai aku potongin akar sukunnya, jadi sekarang kita lanjut, mau masuk ke rumah, mau ngambil minyak tanah sama korek api buat bakar sampahnya. Ini sekalian aku bawa masuk sayurnya ya ke dalam ya. Di tempat aku sini untuk minyak tanah masih gampang ya untuk didapat dengan harga yang bervariasi. Gimana dengan di tempat kalian teman-teman? Lanjut, sampah yang sudah terkumpul tadi aku siram dengan minyak tanah ya supaya cepat terbakar habis.
Karena memang ada beberapa bagian sampah yang masih basah, jadi masih butuhin minyak tanah buat bantu supaya cepat terbakar habis. Ini udah mulai aku bakar sampahnya, teman-teman. Karena sekarang di sini cuacanya lagi mendung, jadi kalau biasanya kita bakar sampah kayak gini harus dijagain sampai habis. Soalnya ntar kalau nggak habis, bakalan berantakan lagi kayak seperti tadi yang sebelum diberesin. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar yang bersifat membangun untuk kemajuan channel aku. Di sini sambil bakar sampah, aku juga mau cabutin rumput-rumput liar yang ada di samping rumah, di dekat pipa air juga. Soalnya ntar kalau nggak dicabutin jadi makin subur, jadi tambah liar. Di bagian samping rumah juga ini ada daun pintu sisa dari rumah lama kemarin ya. Ya sengaja emang ditaruh di sini, mau dibuang juga sayang karena emang masih bagus, dari kayu besi juga. Lanjut, ini rumput-rumput liar yang udah aku cabutin, gak aku buang langsung di bagian bakaran sampah tadi ya, tapi aku buang di tempat sampah bagian belakang, soalnya juga masih basah, jadi gak bisa terbakar langsung kalau ditaruh di tempat bakaran sampah yang tadi. Nah, habis buang sampah di tempat sampah yang di belakang tadi, sekarang aku mau lanjut nyapu-nyapu, mau ngangkatin sampah yang ada di sekitaran parit, yang di sekitaran tempat bakaran tadi, biar bener-bener habis terbakar. Nah, ini masih aku tambahin dengan minyak tanah lagi ya, supaya cepat terbakarnya. Karena aku ibu rumah tangga, jadi yang namanya nyapu, beberes, mencuci, masak, itu merupakan rutinitas harian aku ya tiap harinya. Nah, buat teman-teman di rumah yang udah nonton juga, jangan lupa beberes, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa juga. Alhamdulillah, rutinitas beberes part 1 aku udah selesai. Sekarang aku mau masuk ke dalam, mau lanjut masak. Nah, ini dia hasilnya setelah diberesin halaman bagian samping rumahku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton bagian part 2-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.